Hari ini kita masih mempelajari bab 1 bilangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bilangan bulat, operasi hitung pada bilangan bulat, bilangan pecahan, KPK dan FBB, operasi hitung pada bilangan pecahan, dan hari ini kita akan membahas materi terakhir pada bab 1 bilangan, yaitu mengenal bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Saat di sekolah dasar, kalian sudah mengenal bilangan berpangkat bulat positif atau asli. Nah, pada hari ini kita mengenal dan mempelajari kembali, mengingat kembali bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Yang pertama, kita mempelajari bilangan berpangkat. Suatu bilangan bulat dapat dinyatakan dalam bentuk perpangkatan. Pada dasarnya, perpangkatan bilangan adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Jika A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif, maka perpangkatan dapat dituliskan sebagai berikut: A pangkat N. Artinya sama dengan A dikalikan A sebanyak N kali, di mana A pangkat N ini merupakan bilangan berpangkat. A-nya merupakan bilangan pokok atau basisnya, sedangkan N ini merupakan pangkatnya atau eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat untuk A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau dikalikan basisnya itu sama, maka pangkatnya itu yang ditambah. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama A, sama-sama A, dibagi, maka pangkatnya itu dikurangi. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikali. Yang keempat, yang di dalam kurung A kali B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Perhatikan sifat-sifat perpangkatannya ya. Yang kedua, bilangan pecahan yang dipangkatkan. Perpangkatan pecahan adalah perkalian berulang dari suatu pecahan. Jika A, B, dan N bilangan bulat dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0, maka perpangkatan pecahan dapat dituliskan sebagai berikut. Bentuk bilangan pecahan yang dipangkatkan. Jadi ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka jika A per B pangkat N itu sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak N kali. Sifat-sifat perpangkatan untuk A, B, dengan B tidak boleh sama dengan 0, dan A, B bilangan bulat positif dinyatakan sebagai berikut.
Yang pertama, A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sifat yang kedua, A per B pangkat M dikalikan A per B pangkat N, maka sama dengan A per B pangkat M ditambah N. Yang ketiga, A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N. Bilangan pecahan dengan basis yang sama, jika dibagi maka pangkatnya dikurangi, sama dengan A per B pangkat M dikurangi N. Yang keempat, A per B pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka sama dengan A per B pangkat M dikalikan N. Silakan difahami sifat-sifat perpangkatan bilangan pecahan. Ketiga, bilangan berpangkat negatif. Tidak semua bilangan berpangkatnya positif. Jadi ada beberapa pangkat dengan pangkat bilangan bulat negatif. Bilangan berpangkat negatif dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat negatif N. Jadi diperhatikan kalau misalnya ada bilangan berpangkat negatif, maka diubah ke dalam bilangan berpangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Jadi diingat-ingat, kalau ada pangkat negatif dijadikan pangkat positif, maka sama dengan 1 per A pangkat N. Selanjutnya, Bu Farisa akan memberikan contoh-contoh soal bilangan berpangkat. Diperhatikan dengan baik. Yang pertama, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Nah, yang pertama, yang A, soal yang A, 2 pangkat 4. Nah, ditanyakan hasilnya, berarti kita harus tahu nilainya. 2 pangkat 4 itu artinya apa? Ya, 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Perhatikan soal yang 1A, 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Sama dengan berapa? Jadi bukan 2 dikali 4, tapi 2-nya sebanyak 4 kali. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, ya, sama dengan 16. Yang B, 3 dikali 5 pangkat 2. Diperhatikan soal yang B ini, dia basisnya ini tidak sama, maka tidak boleh pangkatnya ditambahkan. Jadi kita cari hasilnya langsung. 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 nya kita jadikan perkalian berulang, jadi sama dengan 3 dikali 5 kali 5, berarti sama dengan ya 75. Selanjutnya contoh soal yang C. Ada pembagian, basisnya sama yang di dalam kurung, berarti ya dikurangi pangkatnya. Perhatikan ya, jadi sama dengan 4, pangkatnya dikurangi, 3 dikurangi 2 dikalikan 2 pangkat 3, berarti 4 3 kurangi 2 1, 4 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. Jadi sehingga sama dengan 4 kali 8, ya 32. Soal yang D, 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti dia dikalikan. Di 4 pangkat 3 dikalikan 2. 3 kali 2 berapa? Ya, 6. Sehingga sama dengan 4 pangkat 6. Sama dengan 4 dikali 4 sebanyak 6 kali 4096.
Diperhatikan kalau kita disuruh menentukan hasilnya berarti sampai hasilnya. Kalau kita disuruh mengubah ke dalam bentuk perpangkatannya saja berarti nyatakannya hanya sampai di ini. Contoh soal yang kedua, diperhatikan cara-cara mengerjakannya. Yang A, 1/5 pangkat 3 berarti kita ubah ke dalam sifat-sifatnya bilangan pecahan berpangkat, maka 1 pangkat 3 per 5-nya dipangkatkan 3 sehingga sama dengan 1 pangkat 3 berapa? Iya, 1/5 pangkat 3 125. Contoh soal yang B, 8/9 pangkat 3 dibagi dengan 8/9. Diperhatikan dari sini basisnya sama sehingga pangkatnya bisa nanti kita kurangi langsung. Diperhatikan ya cara-caranya. Nah, diubah dulu 8 pangkat 3 per 9 pangkat 3 sehingga sama dengan 8 pangkatnya dikurangi. Kalau tidak ada pangkatnya artinya dia pangkat 1 berarti 3 dikurangi 1 per 9 pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 8 pangkat 2 per 9 pangkat 2 sama dengan 64 per 81. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perpangkatan positif. Bu Farisa tadi sudah menyampaikan kalau menyatakan bilangan berpangkat negatif ke dalam bilangan berpangkat positif maka dijadikan 1 per, sehingga yang A 2/3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2/3 pangkat 3. Diingat-ingat pada pembagian bilangan pecahan, jadi kalau 1 dibagi 2/3 itu menjadi 1 dikali dibalikkan 3/2 sehingga sama dengan 3/2 pangkat 3. Paham ya? Yang B berarti negatif 3 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per negatif 3 pangkat 5. Jadi kalau hanya disuruh menyatakan bilangannya maka sampai di sini saja. Tapi kalau disuruh mencari hasilnya berarti kita pangkatkan 3 hasilnya. 3/2 pangkat 3 berarti 3 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 hasilnya nanti berapa. Begitu juga yang B 1 per negatif 3 pangkat 5 berarti 1 per negatif 3 nya dikali negatif 3 sebanyak 5 kali. Nah, dari ketiga soal bilangan berpangkat ada yang ditanyakan. Jika ada yang belum paham, silakan kalian ulang lagi videonya sampai paham. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bu Farisa mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.